Mukmin Indonesia. Yang kami hormati Ketua Yayasan Nur Al-Mukmin Cabang Sambas atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Perguruan Benteng Mukmin Cabang Sambas Bapak Hamdi beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Erik Firmansyah selaku perwakilan dari Politeknik Negeri Sambas. Yang kami hormati seluruh pelatih Perguruan Benteng Mukmin dan juga para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama, pangkat, dan jabatan, beserta seluruh anggota Perguruan Benteng Mukmin Cabang Sambas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka pembinaan anggota Perguruan Benteng Mukmin Cabang Sambas dengan tema "Mari kita pererat naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, salawat serta salam walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Perguruan Benteng Mukmin. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya.
menyerahkan diri, raih prestasi, kebanggaan persaudaraan Pancasila, benteng bumi di muka bumi. Ikhlaskan hati, tanamkan niat semata untuk mencari keridhaan Allah. Dalam menuntut ilmu akan selalu ada cobaan menghadang di depan mata. Disiplin istiqomah harus dijaga, jujur amanah dan menepati janji, perilaku mulia dalam kehidupan, ketulusan hati menolong sesama. Setia pada perguruan benteng mukmin. Allah harapan agama bangsa dan negara, sehat jiwa raga dan akan setia pada perguruan benteng mukmin, pada perguruan benteng mukmin, pada perguruan benteng mukmin. Allahu Akbar. Acara selanjutnya adalah pembacaan prinsip-prinsip perguruan benteng mukmin yang dipimpin oleh Pesilat Madi. Kepada Pesilat Madi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip perguruan benteng mukmin. Prinsip-prinsip perguruan benteng mukmin. Satu. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Tiga. Menegakkan usaha ma'ruf dan nahi munkar. Menegakkan usaha ma'ruf dan nahi munkar. Empat. Tolong menolong sesama. Lima. Tidak mementingkan diri sendiri. Enam. Menghargai orang lain. Tujuh. Jujur. Amanah. Dan menepati janji. Delapan. Disiplin. Istiqomah. Dan ikhlas. Sembilan. Hormat dan berbakti kepada orang tua. Guru. Agama. Bangsa dan negara. 10. Setia kepada perjuangan perguruan benteng mukmin. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara kelima, yaitu laporan dari Ketua Pelaksana kepada Saudara Ahmad Darwis, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram, Guru Pembina Perguruan Benteng Mukmin Indonesia Syekh Rudi Purnawadi. Yang kami hormati Pengurus Pusat Perguruan Benteng Mukmin Indonesia. Yang kami hormati Ketua Yayasan Nur Al-Mumin Cabang Sambas atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Perguruan Benteng Mukmin Cabang Sambas Bapak Hamdi beserta jajaran. Yang kami hormati seluruh pelatih Perguruan Benteng Mukmin dan juga para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama, pangkat, dan jabatan, beserta seluruh anggota Perguruan Benteng Mukmin Cabang Sambas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka pembinaan anggota Perguruan Benteng Mukmin Cabang Sambas dengan tema "Mari kita pererat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat memajukan Perguruan Benteng Mukmin dalam naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat." Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang hingga saat ini. Selanjutnya saya selaku Ketua Panitia akan membacakan laporan kegiatan pada hari ini. Jadi jumlah peserta yang hadir pada hari ini untuk perempuan jumlahnya berjumlah 56 orang, laki-laki 42 orang. Jadi total peserta yang hadir pada saat ini ada 98 orang. Dan jumlah pelatih ada 9. Jadi total dari peserta dan pelatih kalau kita jumlahkan, jadi totalnya 107 orang. Dan jumlah panitia dalam pelaksanaan kegiatan ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari anggota PPM dan juga pelatih. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pelatih dan tamu undangan serta teman-teman yang sudah mengikuti dan hadir pada kegiatan kali ini. Saya selaku ketua mohon maaf jika selama kegiatan ini nanti berlangsung terdapat kesalahan, dan semoga menjadi pelajaran ke depannya. Mungkin itu saja laporan panitia pada pembukaan kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Erik Dirmansyah, perwakilan dari Politeknik Negeri Sambas, kepada Bapak Erik Dirmansyah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kita hormati bersama Tuan Guru Syekh Rudi Purnawadi, selamat datang di Politeknik Negeri Sambas. Yang kami hormati Ketua Perguruan Benteng Al-Mumin Indonesia, Ketua Perguruan Benteng Al-Mumin Cabang Sambas, Ketua Yayasan, mohon maaf mungkin salah urutan, dan para pelatih
yang hadir pada hari ini. Selamat datang di Politeknik Negeri Sambas serta rekan-rekan para peserta latihan dalam rangka pembinaan anggota perguruan Benteng Al-Mukmin. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur Allah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama. Mungkin sudah di-set lama waktu, akhirnya berjodoh pada hari ini ya. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah kita hari ini berislam. Izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih, rasa bangga kami Politeknik Negeri Sambas menjadi bagian dalam mencerdaskan anak bangsa, dalam membangun mental anak bangsa, dan ini menjadi kebanggaan bagi kami bahwa Al-Mukmin, perguruan Benteng Al-Mukmin memberikan kesempatan kepada Politeknik Negeri Sambas menjadi tempat salah satu ya, menjadi tempat pembinaan ya. Izin kami mewakili dari Direktur Politeknik Negeri Sambas yang tidak bisa hadir, tak kenal maka tak sayang. Bukan apa kalau nanti dikenalkan kiranya nanti kita entah calon wakil bupati kan, atau Prabowo atau Ben Anies kan. Jadi saya perkenalkan, sebelum saya lanjutkan mungkin saya beri kesambutan 1 jam. Perkenalkan, nama saya Erik Darmansyah, ya, Erik Darmansyah. Saya lahir di Skadim. Skadim ya, titik koordinatnya 6 kilo 7 kilo lah dari Tebas jadi. Ya. Terus hari-hari mengajar di Politeknik Negeri Sambas. Ya. SD Skadim, SMP 1 Tebas, SMK Kanak Raya tempat Meduren di Mempawah. Di Mempawah. Terus kuliah di Fakultas Pertanian, ketemu sahabat, kawan, memang dari dulu dari Halim, Bang Hamdi. Bang Hamdi. Jumlah alatnya kita tahu dulu, kalau sekarang nanti tahu lah. Terus dengan Bang Hamdi, saya ketemu Bang Rahmat, ketemu kawan-kawan. Kalau dulu Al-Mukmin tidak sebesar sekarang ini. Dan insya Allah saya ini meskipun belum menjadi anggota, saya ini pribadi adalah merasa ya simpatisan dari Al-Mukmin. Jadi kan. Ya, waktu itu kita sering kumpul di tempat Mehmet ya. Istri Pak Mehmet. Istri Pak Mehmet di Bali Agung, misalnya Bali Agung kumpul. Pokoknya dan kawan-kawan saya rata-rata perguruan Al-Mukmin. Ada. Terus makanya ketika memang ada acara dari Al-Mukmin, kalau kami kebetulan hari ini di Politeknik Negeri Sambas sangat senang, sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bersama-sama yang menjadi wadah manfaat bagi kita semua. Adik-adik sekalian, para peserta, adik-adik ya, saya tahu ya soalnya. Udah belum saya udah sama nanya tadi. Ya. Nah, adik-adik sekalian ini kan nampaknya dari SMP, SD ada ya? Nah, yang SMP kenapa? Oh, SD. SD. Nah, dari SD, SMP sampai SMA, saya tadi dengar lagu Mas. Ya, luar biasa. Lagu Mas semangat, bikin semangat ya. Tapi saya Bapak sampai detik air mati saya. Nah, kan kalau himne wajar. Kalau semangat kan ya ada kalimat yang luar biasa saya. Ini kami. Ini kami. Kalau yel-yel di Kopassus mana kalian? Ini kami. Intinya adalah kalau sudah masuk perguruan Benteng Al-Mukmin, jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Mudah-mudahan perguruan Benteng Al-Mukmin ini menjadi sarana kita, menjadi jalan kita untuk membentuk diri pribadi kita agar tadi bisa menjalankan 10 prinsip perguruan Benteng Al-Mukmin. Yang satu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak salah saya ujungnya yang
setia terhadap perjuangan Benteng Al-Mu'min, pegang 10 prinsip itu, maka insya Allah ke depannya akan ditanya, siapa Anda? Ini saya, ini kami. Kalau mungkin Benteng Al-Mu'min kami, karena persatuan itu yang kuat ya. Jadi kalau misalkan adik-adik sekalian nanti ke depannya menjadi seseorang, menjadi sesuatu, sesuatu itu bukan menjadi pangkat ya, menjadi sesuatu itu ada karya yang dibuat, maka tunjukkan ini kami. Siapa Anda? Ini kami Al-Mu'min. Ya. Jadi masuknya itu benar-benar masuk. Anda usah separuh-separuh diamalkan lalu hanya 9 prinsip nanti ya. Nah, itu dah lalu masuk jadi Al-Mu'min itu saya nanti. Barang partisan berarti ya. Nah, jadi kami juga menyampaikan kepada adik-adik sekalian, di Politeknik Negeri Ciambas ini juga sangat terbuka untuk kedepannya, untuk adik-adik sekalian yang mungkin yang akan melanjutkan ke SMA ya, ke perguruan tinggi, silakan nanti yang berprestasi dikomunikasikan dengan ketua perguruan, ya mudah-mudahan ada yang berprestasi dan memiliki berprestasi ya. Kuliah di Politeknik mudah-mudahan dapat dibantu pembiayaannya ya. Mungkin saran ini Pak Ketua perguruan, kalau kita nyarankan kepada Pak Tuan Guru tidak berani. Mungkin boleh dirancang lah ya, cari tempat cari momen yang tepat, mungkin nanti ada acara Al-Mu'min kembali ya, MOU dengan Politeknik Ciambas mungkin terkait dengan penyaluran minat bakat adik-adik sekalian dan berbagai acara mungkin, karena fasilitas ini kan kalau dimanfaatkan oleh umat kan sayang, negara banyak mengeluarkan uang untuk di sini, ini milik kita semua ya, bukan pengelolaannya Politeknik Negeri Ciambas, tapi ini milik semua, milik umat, jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan sedemikian rupa ya. Jadi kalau bisa di MOU kan saya kira, jadi teman-teman yang aktif di Al-Mu'min merasa terwadahi dan merasa terlindungi. Nah, gitu deh. Jadi dapat beasiswa. Kalau nggak salah saya ini kayak siapa seniornya ya, yang suka foto-foto tadi ya. Nah, itu Bang Ansor. Bang Ansor itu masuk di Politeknik Ciambas itu dia dapat beasiswa, free SPP dan dia dapat bantuan uang kuliah. Nah, Munda Al-Mu'min ada dapat deh. Passwordnya ada Al-Mu'min. Nah, saya berani nyangka perintah Syekh kita yang sebelahnya. Tuan guru besar ya, itu Tuan Guru. Syekh Al-Mu'min, Syekh Matin ya. Jadi manfaatkan ya, ada yang SMA, ada yang SMA. Mana yang SMA? SMA SMK atau aliyah. Nah itu ya. Kalau yang benar-benar mau dan kalau yang mau kuliah berprestasi berprestasi nanti ini. Kalau Bang Ansor itu ditunjuk sebagai ketua asosiasi atau perkumpulan mahasiswa penerima beasiswa itu, anggotanya kalau lebih ada 800-an. Nah, nanti tugas ketua Pak Bang Ansor itu pelan-pelan nanti jumlah anggota yang aktif di Politeknik Ciambas juga akan bertambah, kan itu deh misi-misinya, betul ya. Nah, kalau saya jadi Pak Hamdi, yang bimbingan skripsi bimbingan itu Al-Mu'min dapat A. Biar sana skip gitu contohnya ya. Nah itu yang seterusnya saya kira yang mungkin yang terakhir ngapa saya sampaikan ada MOU supaya memang bisa dimanfaatkan ini Pak. Kita kan tidak tahu nanti berubah manajemen, kalau diikat per 5 tahunan MOU tersebut saya kira ini bisa dimanfaatkan. Kan ini juga pelan-pelan kan akan dilengkapi fasilitasnya dan bla bla sebagainya ya. Ulang tahun nanti perguruan, kalau mau mengadakan pertandingan di sini kan juga bisa kan? Jadi kita akhirnya persaudaraan kita semakin bisa jadi erat. Yang lainnya saya kira banyak hal lah. Malah saya tadi terpikirnya Pak Ketua, saya itu terpikirnya kalau MOU itu tuh sampai hal-hal apa ya? Hal-hal mungkin misalkan ada skema-skema kayak PKM yang bisa dikerjasamakan dalam berbagai bidang lah. Jadi memang hari ini kan melatih mental. Saya kira pelatihan untuk
yang kaitannya dengan penguatan ekonomi anggota Al-Mu'min kan juga bisa dikerjasamakan. Misalkan pelatihan digital trainer, mungkin pelatihan UMKM. Kalau anggota mempunyai bisnis yang bisa didampingi, kalau ada anggota kita ini perlu apa, misalkan bisa didampingi kan juga bisa. Dan untuk modernisasi pengembangan Al-Mu'min, saya kira dengan diikatnya MOU itu masuk dalam ranah MOU itu, saya kira secara kelembagaan itu sudah sangat baik. Dan Al-Mu'min ini saya kira luar biasa. Selamat bagi adik-adik sekalian. Ini kita kalau salah saya kan kita pengurus pusatnya ada di Kalimantan Barat. Iya, pengurus pusatnya ada di Kalimantan Barat. Jadi kita seluruh dunia pusatnya ada di Kalimantan Barat. Nah, harus pede. Makanya saya bilang ini kami, nggak usah inferior, nggak usah tidak pede. Ngomong dengan bule, ngomong dengan orang luar negeri. Pusat perguruan Al-Mu'min itu ada di Kalimantan Barat. Jadi mesti percaya diri, jangan inferior. Jadi bukan kecil nih, bukan kecil. Al-Mu'min kalau nggak salah saya dulu sedikit nggak salah dulu sekarang luar biasa. Kalau pagi kemana-mana saya nanti mau masjid Al-Mu'min apa ya? Memang udah ada tuan gurunya. Beberapa sekolah nggak salah saya sudah dialihfungsikan menjadi negeri ya. Ada asetnya kan, luar biasa kan. Jadi nanti memang makanya saya mudah-mudahan nanti Al-Mu'min ke depan selain pembinaan mental, rohani, fisik, ke depan juga ada penguatan pembinaan ekonomi. Ya apa yang bisa disamakan dengan politeknik saya kira kami sangat membuka diri. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ikan sapat ikan bagus, ikan sapat ikan bagus, ikan bawal. Makin cepat makin bagus. Kebanyakan ngomong kalau saya jadi bual. Burung pirik tetapi ume. Tidak nyambung. Salah cara ini. Saya kira ini sampai datang ya. Insyaallah pelatihannya sampai besok Pak I. Sampai besok. Selamat datang sekali lagi. Semangat bagi anak muda. Oh lupa saya menekan. Saya ini adalah salah satu seperti Anda dulu. Yang penting disampaikannya. Cuma dan atlet lah. Ya saya dulu waktu SMA belajar pencak silat, terus sampai kuliah kayak jurus 1, jurus 2 asal babal soalnya. Ya, jadi usaha obal macam saya nanti, ya. Jadi saya makanya kalau cerita pencak silat irapuk jarum mulai jadi pun suki saya Pak. Memang suki saya anak gitu. Memang cerita kalau olahraga bela diri silat tuh saya sangat suka lah. Pokoknya jadi manfaatkan benar-benar. Untung saya kira pelatih itu luar biasa lah. Saya baru memahami pelatih itu luar biasa lah. Ya pokoknya pelatih luar biasa lah. Ya karena no comment lah ya, no comment. Memang mudah-mudahan kita doakan para pelatih dan yang mengurus kita semua ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan dari Bapak Ewo Firmansyah. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Nur Al-Mu'min Cabang Sambas atau yang mewakili kepada pelatih Iswandi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Guru Pembina Perguruan Benteng Mukmin Syekh Rudi Purnawadi, yang kita sama-sama hormati pengurus pusat
Perguruan Benteng Mukmin, Ketua Perguruan Benteng Mukmin Cabang Sambas, Direktur Politeknik Negeri Sambas yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Erik Darmansyah. Beliau itu selain dosen di situ, di mana kan di sini, beliau adalah Ketua Karang Taruna Kabupaten Sambas. Tidak tahu lah, tidak dipadahkannya, lupa padahkannya atau sengaja tidak dipadahkannya. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Bang Erik. Yang sama-sama kita hormati para pelatih perguruan Benteng Mukmin dan seluruh anggota perguruan Benteng Mukmin Cabang Sambas. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kekuatan dan keistiqomahan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan latihan gabungan perguruan Benteng Mukmin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pertama-tama di situ saya menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf dari Ketua Yayasan Nur Al-Mu'min Cabang Sambas, yaitu Ustadz Juniardi, karena kebetulan pada hari yang sama, hari Sabtu dan Minggu, beliau bersama para asatid mengikuti melaksanakan kegiatan safari dakwah di Temajung. Jadi tadi pagi rombongan berangkat, kemudian dilanjutkan kegiatan sampai besok. Jadi kegiatannya bersamaan, sehingga beliau tidak dapat menghadiri kegiatan itu dan meminta saya untuk mewakili beliau. Jadi untuk sambutan itu rasanya dan panjang saya sampaikan, karena sudah habis tadi di warung Bang Erik tadi teh. Dari luar biasa beliau sampaikan. Beliau itu adalah senior kita. Dia mungkin walaupun tadi bahasanya partisipan, insya Allah mudah-mudahan segera jadi jamaah kita. Amin. Beliau itu adalah salah satu guru saya juga tuh. Guru saya walaupun dulu dan sempat ngajar saya di kelas, karena lain jurusan. Saya di informatika, beliau ngajar di agrobisnis. Tapi beliau juga banyak mengajarkan kepada kami ilmu kemahasiswaan dan ilmu keorganisasian. Sehingga dulu saya sampai ditodongnya untuk bentuk UKMI, katanya UKM Islam. Tapi kenapa gitu atau cuman tadi pesan beliau berbentuk. Jadi saya cuma membentuk, setelah saya bentuk saya tinggalkan. Karena permintaannya cuma dia. Makanya setelahnya saya tak tahu. Ya, kan selesai. Jadi stop kegiatan insya Allah kita laksanakan sampai besok, dan kemudian untuk kegiatan latihan gabungan kita di Kabupaten Sambas sudah lama dan kita laksanakan, dan tepat pada hari itu alhamdulillah Allah izinkan kepada kita untuk melaksanakan latihan gabungan di Politeknik Negeri Sambas. Walaupun kegiatan itu sempat beberapa kali berubah jadwalnya, beberapa kali mundur karena lain satu dan lain hal. Salah satunya adalah tempat yang awalnya kita berencana di Rumah Melayu awalnya, kemudian berubah kemarin di daerah markas kita. Datang pada Quran dan bacaan mukmin yang kita bangun kemarin sudah sempat kita staking lahannya, kebetulan waktu kan masih hutan. Kita staking dan ada beberapa kawan-kawan yang ikut juga waktu yang berimbang dan segala macam. Walaupun cuma tak ngapaskannya ya masih banyak tumpukan-tumpukan bagas stakingan dia, sehingga kegiatan dan misi kita laksanakan di sini sementara itu.
Sehingga berpindah lagi tempatnya terakhir kita laksanakan di Politeknik Negeri Sambas. Jadi situ untuk lapangan latihan ya, memang walaupun itu kemarin belum sempat untuk kita selesaikan dan belum siap untuk kegiatan latihan gabungan, tetapi insya Allah tempat ini akan menjadi tempat lapangan latihan kita di Kabupaten Sambas. Kemarin yang kita buka ya 35 kali 90 meter. Jadi agak luas juga. Jadi harapan kita sama-sama nanti kita sama-sama untuk untuk menyelesaikan lapangan ya yang masih tertunda ya, yang masih banyak yang perlu kita bereskan. Di situ kita pun bukan hanya PBM yang memikirkan ya, tetapi seluruhnya dari yayasan, pengurus majelis, pengurus pondok Quran, dan termasuk prajurit-prajurit yang terpilih sudah ikut serta untuk membangun lapangan kita ya. Karena ini adalah lapangan kita bersama. Dan insya Allah nanti kita pun dari yayasan dan pengurus majelis dan pondok Quran ya sudah menyiapkan anggaran juga. Kita sudah menyiapkan anggaran untuk penimbunan lokasi ya. Nanti makanya setelah latihan gabungan ya, saya harapkan kita sama-sama untuk muang sampah-sampah ya, bekas stackingannya kayu segala macam kita bersihkan. Nanti kami akan support anggaran ya untuk penimbunannya. Insya Allah sekitar 30 atau 40 gram ya, insya Allah kita support anggarannya. Ini dah kami bicarakan sama-sama dari yayasan, kemudian tim 8 pengurus pondok Quran, pengurus majelis dan sebagainya. Ini dah kita sama-sama bicarakan karena untuk menjadikan lapangannya menjadi lapangan yang representatif untuk kegiatan latihan kita bersama. Kemudian ia akan menjadi lapangan kita, dan mudah-mudahan kalau dalam waktu dekat lapangan ini bisa rampung, insya Allah kalau ada kegiatan pembinaan, harapkan mudah-mudahan Syekh Rudi berkenan juga nanti kita sama-sama lapangan latihan di sini pada saat pembinaan dari Tuan Guru pada pagi harinya, dan mudah-mudahan nanti pada setelah kita latihan di sini Tuan Guru akan meresmikan kegiatan lapangan ini. Ia sudah dikomunikasi saya ini juga, dan sampaikan saya ini. Jadi mudah-mudahan makanya kita harus sama-sama bergerak, sama-sama bekerja sama untuk mewujudkan lapangan ini. Karena sementara itu kita belum ada tempat latihan yang punya kita seorang. Jadi itu memang sengaja kita bangun sini karena biar tersentral seluruh kegiatan Al-Mukmin ada di sini. Baik dari majelisnya, Masjid Al-Mukmin dah mulai dibangun dan lapangannya pun ada di sini. Jadi kegiatan pusat kegiatan Al-Mukminnya ada di sini sebenarnya. Walaupun nanti bukan berarti satlat ataupun nanti tidak ada latihan lagi, bukan berarti. Tapi di markas kita ya sudah tersedia nanti lapangan perguruan Benteng Mukmin juga di sini. Ya. Mungkin ya sedikit hal, sedikit informasi yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita terus bekerja sama untuk membangun dan mewujudkan lapangan kita, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari pelatih Iswandi. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Pusat Perguruan Benteng Mukmin Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala sayyidina imamiz zaman al-mahdi habibillah. Yang saya hormati Guru Pembina Perguruan Benteng Mukmin Indonesia, Syekh
Pak Rudi Nawadi, yang saya hormati Ketua Yayasan Nur Al-Mu'min Kabupaten Sambas, PBM Kabupaten Sambas, kemudian Ketua seluruh ranting-ranting yang ada di Kabupaten Sambas, dan tidak lupa saya hormati Direktur Politeknik Negeri Sambas. Dalam kesempatan ini saya izin mewakili Ketua Perguruan Benteng Mukmin Indonesia untuk menyampaikan mohon maaf karena tidak bisa hadir. Nah, jadi pada kesempatan hari ini banyak yang mewakili, kata-kata mewakili. Nah, tapi kalau Bang Erik walaupun bukan direktur mewakili, katakan juga nak jadi direktur kan? Amin. Nah, alhamdulillah, puji dan syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah karunia terbesar, sesuatu yang bukan kebetulan Allah curahkan rahmat dan ridhonya, bahwa pada hari ini kita tunjukkan semangatnya, mulai dari H-7 panitia antusias menyiapkan, saya perhatikan menyiapkan untuk kawan-kawan anggota di sini dalam proses menuntut ilmu, dan terima kasih kita kepada Politeknik Negeri Sambas bahwa menyiapkan juga sebagai tempat, salah satu wadah tempat kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Politeknik Negeri Sambas diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semuanya harapannya dari pengurus pusat bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan secara rutinitas, bukan pertama dan terakhir, tetapi akan kita lakukan 2-3 bulan ke depan lagi, terus karena lain kita nonton konser sekali lama ya, habisnya balik kita oke, ya kan? Tapi pembinaan ini harus dilakukan dengan secara rutin, supaya betul-betul apa yang disampaikan oleh Direktur Politeknik tadi menjiwai sesuai dengan tema kita, tebarkan persaudaraan. Kayaknya dengan kita menebarkan persaudaraan, kita akan memperkenalkan karakter Perguruan Benteng Mukmin. Oh, ya ini kan orang-orang PP. Oh, ini kan orang-orang Perguruan Benteng Mukmin. Jadi itu adalah salah satu dakwah, berbagi ilmu secara langsung tidak langsung. Kayaknya jangan sempit kita mengartikan dakwah harus ceramah, harus hafal Al-Quran baru boleh dakwah. Tapi kita sadari ini, kita kumpul pada hari ini adalah dakwah. Jadi harus bangga kita menjadi anggota Perguruan Benteng Mukmin. Kayaknya hal itu bukan suatu hal yang kebetulan. Ingat prinsip-prinsip kita, tanamkan. Apa kata guru kita, tuan guru kita? Tidak ada ilmu yang hebat. Wassallam ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala Sayyidina Imam Zaman Al-Mahdi Habibillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan suatu nikmat kepada kita, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat yang begitu tinggi dinilai oleh kita. Ini adalah nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam hanya tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dialah kita dapat merasakan keimanan, ketakwaan sampai sekarang ini. Yang terhormat kepada Bapak Erik selaku mewakili direktur di sini, terima kasih telah menumpangkan tempat ini kepada kami untuk kegiatan rutin setiap 3 bulanan atau 4 bulanan yang kami lakukan. Ini adalah suatu pembinaan untuk dakwah, bagaimana anak-anak kita itu betul-betul memegang agamanya, memegang keislamannya, dan memegang ketauhidannya untuk dirinya yang akan dibawanya nanti. Dia akan menjadi besar, menjadi orang tua dan menjadi pemimpin, terutama pemimpin rumah tangga. Itu tidak lagi kita tetap menjadi pemimpin rumah tangga. Mudah-mudahan mereka itu jadi pemimpin negara, kita tidak tahu. Itu yang kita inginkan. Makanya kita tanamkan ketauhidan ke dalam kalbunya ini dengan jalur ini, PBM ini. Terus terang saja kepada anggota, kepada pengurus yang hadir pada malam hari, pada hari ini, baik pelatihnya ini. Pembinaan ini adalah untuk supaya kita itu menerapkan keistiqomahan. Bagaimana kita untuk menerapkan keistiqomahan kita kepada tempat yang kita lakukan, seperti perguruan Benteng Mukmin. Seperti kita nyanyikan lagu Marsku, itu adalah isinya masalah ketauhidan, tauhid itu. Supaya kita mendapatkan keridhaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Anggota PBM yang dirahmati Allah, ini kita ini sudah keliling, ini yang keberapa kalinya. Yang pertama adalah Singkawang Bengkayang pembinaannya, lanjut ke Pontianak Kuburaya, lanjut lagi ke Ketapang Kayung Utara, tempatnya di Sukadana. Kegiatannya di situ. Habis ini lanjut ke sini, ke Sambas ini. Jadi dah 4 kali kegiatan dari Pontianak, Singkawang, Pontianak, Ketapang, sini. Yang keempat kali. Yang kelimanya kemungkinan ke Sanggau. Nah ini kita berjalan-jalan lah. Tapi bukan berjalan kita santai. Berjalan kita memikirkan umat ini bagaimana. Ada yang umat secara majelis, ada yang umat secara begini. Dia mau cari yang mana? Yang mana mau dia? Nah, kalau yang mau begini ya begini. Terus terang saja kita lain dengan pesilat yang lain. Ada cerita di Ketapang di KKU itu, di Sukadana, ketua IPSI sana bilang ini perguruan tak majelis. Dia bilang,
karena isinya agama semuanya. Sampai dia bilang, baru ini saya melihat perguruan agamanya kental dengan keislamannya, dia bilang. Inilah perguruan, inilah. Kita pun terasa bangga rasanya. Bukan bangga untuk kesombongan, tapi kita bangga dengan PBM ini dianggap kentalnya agamanya ini. Ini kita bangga di situ. Sampai dia bilang, bila perlu pengurus PBM yang ada di KKU ini, Kayung Utara, semuanya orang PBM. Karena orang PBM saya tahu dia jujur, bilang, tidak tahulah, tetap penjahat, tidak tahulah. Cuma dia bilang waktu itu jujur. Karena dia lihat dengan kita berzikir dengan Asmaul Husna, kalau di Ketapang tuh pembukaannya tuh Maulud Tiba. Maulud Tiba. Karena ini kan majelis. Tapi tidak masalah ya. Kalau kita mau buka pakai Maulud Tiba pun tidak masalah. Itu sebagian dari kita. Ya, siapa yang hafal Maulud Tiba silakan. Pakai Maulud Tiba kita. Itulah dia lihat dengan Asmaul Husna yang 99 semuanya hafal. Dia tuh kesal. Muda-muda ada hafal. Allahumma dengan lantunan-lantunan itu alhamdulillah. Kesal. Ini pengalaman kita kesana yang saya ceritakan. Jadi anggota PBM ini bukan tahu kelahi. Ya memang tahu kelahi, tapi bukan cari nak kelahi. Ya, orang PBM ini terus terang saja bukan nak jadi preman, mentang-mentang dikasih ilmu, ya gitu kan. Dia nak jadi preman, kebanyakan pesilat tuh kan habis itu jadi preman. Ini kan baru-baru ini kan kedengaran tuh kan perguruan yang membuat ricuh masyarakat. Kan ada. Kita jangan sebutkanlah nama perguruannya. Sampai ke Jawa, kemana, ke Jakarta. Itu yang membuat ricuh tuh perguruan. Masyarakat tuh itu tidak tenang, suka onar. Nah ini sih. Jadi saya minta kepada anggota PBM, teruskan perjuangan kita untuk menuju ke pertama adalah ketakwaan kita, kedua untuk menuju prestasi kita, bagaimana prestasi kita ini, ya. Inilah penerus bangsa. Ya. Sekarang anak-anak muda itu udah banyak rusak otaknya gitu. Terus terang saya, karena ini bahaya ini, api ini bisa untuk baik dan ini juga bisa untuk jahat. Hati-hati main api. Kadang-kadang otak kita dicuci dengan game. Ini hati-hati game itu, kena cuci otak kita. Yang dulu tidak pelawan menjadi pelawan orang tua. Sekarang sudah banyak anak membunuh orang tua. Orang tua kandungnya itu sudah banyak dibunuh-bunuh. Gara-gara apa? Gara-gara tidak dikasih uang untuk beli kuota, untuk game. Hati-hati, janganlah menjadi anak durhaka. Ya, terapkan prinsip yang nomor 9, hormat dan berbakti kepada orang tua, guru, agama, bangsa dan negara. Ini kita ini penerus. Jangan sia-siakan waktu kita ini. Jangan sia-siakan dengan kelalaian yang kita lakukan. Teruskan belajar kita. Bagaimana kita ke depan dan membuat orang tua kita senang. Jangan membuat orang tua kita susah. Kita dilahirkan oleh orang tua kita, dididik sampai dibayar, sampai orang tua tuh habis hartanya untuk mendidik kita. Itu kadang-kadang kita tidak berterima kasih kepada orang tua itu. Coba terapkan itu diri kita. Bersihkan kolbu kita ya, dengan zikir-zikir yang sudah diberikan.
ya, yang sudah dikukuhkan, yang sampai yang nur pun juga, ya, barangkali banyak yang nur nih, atau inti nih banyak nih, kemungkinan inti banyak. Nah ini itu amalkan amalan yang sudah diberikan oleh guru kita, bantu perjuangan guru kita, jangan terpengaruh dengan yang lain, ya, jangan terpengaruh kita. Teruskan tekad kita bagaimana. Begitu juga kita kepada orang. Terapkan yang nomor 6. Tolong menolong sama. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri. Tolong menolong nomor 5. Mana? Tidak mementingkan diri sendiri. Ini harus kita terapkan kepada kita itu. Saling menolong, bagaimana kita menolong orang, ya, bukan untuk memusuhi orang. Kalau orang bermusuh kepada kita, terserah dia. Bila perlu orang yang ingin memusuh kita, kita dekati jadi teman kita. Bagaimana? Dan ingat, jangan terpengaruh dengan kejahatannya. Bila perlu dia kita pengaruhi dengan kebaikan kita. Itu yang penting. Ini untuk ini anak-anak kita nih. Ya. Di PBM itu betul-betul dididik. Pertama dididik fisik, kedua dididik kalbunya. Ini pertama kita suruh program dengan kita berzikir kalimat la ilaha illallah yang sudah disemprotkan nurnya kepada kita, itu harus kita olah supaya menyatu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu mudah-mudahan Allah lindungi kita, ya. Apalagi ini zaman sekarang ini semakin luar biasa sekali pengaruh-pengaruh kejahatan, ya. Di kamar aja bisa buat kejahatan, ya, apalagi di luar. Di dalam kamar bisa buat kejahatan, buat komen lah, inilah itu kan kejahatan. Menghibah lah. Dulu enggak ada, cuman menghibah dulu bisa keluar enggak bisa dalam kamar. Tapi sekarang ini untuk buat kejahatan itu paling mudah sekali. Makanya kalau ini nih adik-adik ini tidak dibina nih, mau jadi apa negara kita ini? Ini mau jadi apa? Hancur. Pemuda ini sorotan-sorotan para penjahat. Pemuda ini hancurnya suatu negara. Apa dulu yang dihancurkan? Pemuda-pemudanya dulu yang dihancurkan. Generasi-generasi penerusnya dulu yang dihancurkan. Ya. Supaya negara itu hancur. Untuk apa orang tuanya dihancurkan? Orang tuanya tidak mampu lagi untuk berbuat. Ini teruskan ya. Jangan terpengaruh gitu. Bila perlu ajak lagi teman-teman kita. Ramaikan lagi. Bila perlu untuk kegiatan yang akan datang, ramaikan lagi seperti ini, lebih lagi ini, 2 kali lipat ini. Ini, coba satu orang ini mengajak satu orang. Ini berapa orang? 100 berapa tadi? 107. Mengajak satu orang ini. Menjadi yang diajak itu 107, ditambah yang amat menjadi 214. Yang 214 mengajak satu lagi. Tidak usah ramai. Kita ajak itu tidak usah ramai. Tidak usah orang 10, orang 20. Kalau ada, boleh. Kita cari teman kita satu orang jangan. Kemungkinan gedung ini tidak muat kali. Itu penuh nih. Bukan kemungkinan tidak lagi kita duduk di kursi, dah duduk di lantai dah kali. Kursinya dah tidak cukup. Ya. Ini kalau ramai kan enak kita untuk berdakwah, enak kita untuk berbuat. Ya, coba kalau kita sorang-sorang dakwah, kena tawakan orang,
Coba kalau ramai-ramai, coba siapa yang berani nawarkan? Udah ramai itu truk, ramai ini rasanya dia tuh. Jangankan nak 10-20 kata, satu kata pun bergagar-gagar apa bibirnya itu. Nah, ini perjuangan ini. Tegakkan agama kita, pegang erat agama kita. Bila perlu sampai mati kita, jangan sampai keimanan kita dicabut oleh gara-gara harta, ya, gara-gara duit, ya, gara-gara jabatan biasa juga. Gara-gara ingin menjadi pemimpin, gara-gara itu iman kita, tauhid kita tercabut. Hati-hati itu. Itu tidak ada harganya di depan Allah kalau seperti itu. Allah memandang manusia bukan dengan wajahnya, dengan rupanya, tapi bagaimana qalbunya. Ini coba kita buka pikiran kita. Teruskan. Jangan kita ini setengah-setengah, betul kata Pak Erik tadi, jangan setengah-setengah. Kalau sudah masuk, teruskan. Bila perlu sampai ke dasar. Ke dasarnya itu. Karena dasarnya ada suatu mutiara yang begitu indah yang ingin kita dapatkan. Kalau setengah muncul aja, jauh aja deh. Seperti kita nyelam di laut deh. Ada sesuatu nak kita ambil. Ambil itu adalah mutiara yang begitu berharga. Dah tahu gitu tempatnya. Nyelam kita. Tak sampai, entah kehabisan napas kali umpamanya kan, timbul lagi, jauh aja. Coba teruskan, bila perlu sampai mati kita. Karena untuk mendapatkan suatu mutiara itu yang luar biasa itu dengan berjuangnya kita itu udah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya jangan terpengaruh dengan yang lain. Teruskan perjuangan kita. Apalagi orang-orang PBM yang sudah berwarna itu hijau, coklat, apalagi coklat plus merah itu. Terus terang saya, mengeluh itu aduh, bagus cabut aja sabuknya. Bila perlu nurnya yang dah diberikan cabut lagi. Oke. Mau enggak? Enggak mau kan? Itu nur yang akan kita bawa mati. Pengukuhan, nur tauhid. Kita tahu mengatakan la ilaha illallah tapi tidak ada nur bagaimana? Sekedar di depan aja, di mulut saja. Coba kalau sudah ada nur tauhid yang sudah disemprotkan ke diri kita ini. Ndak bibir yang mengucapkan, kalbu yang mengucapkan. Makanya yang sudah al-mu'min, yang sudah perguruan teruskan. Bila perlu sampai hayat kita. Ya. Kalau saya memikirkan tua, dah tua. Dah tua tuh, udahlah. Sudah nak masuk PBM. Ya untuk muda-muda aja. Sebenarnya salah seperti itu. Bila perlu ajak yang tua-tua. Kenapa? Di situ ada bentuk kesehatan kita. Bagaimana kalau kita sakit-sakitan untuk beribadah? Itu ya sakit-sakitan untuk beribadah, nah cepat ngeluhnya. Tapi kalau kita sehat, biarpun tua, tetap gagah. Ibadah ini penting. Allah itu menyuruh kita untuk berbuat semampu kita. Untuk berbuat semampu kita. Kadang-kadang kita minta ringankan terus. Ibadah kita minta ringankan. Dah lah, sholat 5 waktu aja lah. Dah lah, zikirnya 3 kali aja lah. Astagfirullah. Dah. Atau zikirnya la ilaha illallah 3 kali aja lah. Yang penting udah diungkapkan. Itu sebenarnya salah sebenarnya. Amalan yang sudah diberikan kepada kita, amalkan. Kalau kita ingin mendapatkan suatu anugerah, akan mendapatkan satu manfaat, akan mendapatkan syafaat Rasulullah, ya, yang sudah diberikan kepada guru kita.
Itu yang kita inginkan. Teruskan, bila perlu ajak lagi teman-teman kita, keluarga kita, sanak saudara kita. Jangan kita terus yang mau masuk surga. Ya. Tapi ingat, jangan ngaku-ngaku masuk surga. Jangan ngaku-ngaku tidak ada dosa. Ya. Mengapa kita untuk berzikir? Mengapa kita untuk sholat? Mengapa kita untuk beribadah? Karena kita banyak dosa. Kalau siapa tidak memerlukan itu, berarti dia banyak pahalanya lah. Dia dah berani sama Allah. Kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak berzikir, dan seterusnya tidak beribadah kepada Allah, berarti dia dah jago, berani menantang Allah. Kan dah jago lah orangnya. Suatu perintah yang harus kita lakukan, kita tinggalkan. Itu wajib kita lakukan. Ini coba kita kembalikan lagi ke diri kita ini. Teruskan. Ya. Harus kompak, kita harus bersatu gitu. Ingat, lidik, tahu kan lidik? Lidik penyapu ya, lidik. Mun sijek nyaman ke matahkan. Nyaman tak? Tapi mun udah sampai banyak nih ya, coba patahkan. Bisa tak kita matahkan? Mun sijek nyaman lah, tapi mun udah banyak, udah bersatu deh. Apa gitu juga untuk dakwah. Kalau sendiri mudah kita kalah, tapi mudah beramai. Ini dah ramai. Tidak ada yang ingin ganggu. Makanya ajak keluarga kita. Kita ini bukan untuk menyesatkan orang. Kita ini bagaimana kita itu menghadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu harus bagaimana. Ini dengan ini nih. Ya. Penting. Kalimat tauhid dah ada diri kita. Harus kita amalkan, harus kita programkan ke diri kita untuk kita berbuat supaya nur itu mengalir ke seluruh tubuh kita. Nanti nyawa kita dicabut, sudah ada nur kalimat la ilaha illallah di diri kita. Itulah sampai ada turun ayat surah Fajar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Di situ. Berarti kan Allah itu memanggil kita dengan tenang, dengan jiwa kita yang tenang. Allah suruh masuk surganya dengan ketauhidan. Itu yang mau kita cari. Orang yang meninggal seperti itu bukan malaikat lagi yang mencabut, tapi Allah yang memanggil. Ini yang kita inginkan. Ini ya al-mu'min dah jelas. Tidak ada lagi keraguan. Sudah 26 tahun. Al-mu'min sudah 26 tahun. PPM sudah 26 tahun juga. Same. Tapi yang tua siapa? Saya mau nanya. Yang tua siapa? Al-mu'min ke PPM? PPM yang tua. PPM lahirnya tanggal 27 Maret 1997. Masih hafal saya. Kalau Al-mu'min bulan 9. Bulannya, tanggalnya saya tidak tahu. 30. Pokok bulan 9, 97. Berapa bulan bedanya? Terus terang saja, dakwahnya PBM untuk mengangkat al-mu'min. Dakwahnya kita ini untuk mengangkat tarekat al-mu'min Islam makmur, supaya maju, supaya menjadi kekuatan yang kuat untuk membentengi suatu umat. Makanya ditulis benteng mukmin. Punya arti, bukan sembarangan kita buat name. Yang buat name pun bukan kita, kemungkinan Allah yang beri petunjuk, kita tidak tahu. Yang buat name itu adalah guru kita.
Terus terang, yang jurus-jurus diberikan itu bukan sembarangan jurus. Guru mendapatkan itu sholat dulu, tahajud dulu, badannya bisa bergoyang seorang, bergerak seorang. Jurus 1 sampai jurus 5, pernapasan dasar 1 sampai 5, perasaan kontak alam 1 sampai 5 sampai penyaluran. Itu semuanya hidayah yang guru kita dapatkan, bukan sembarangan. Makanya untuk kepada anggota tuh memberikannya harus lihat dulu sabuknya warna apa. Jangan sembarang berikan kepada itu. Ingat pelatih lu, berikan ke anggota yang maninyannya sabuk putih dari balik jurus 1, sabuk putih dari balik jurus 2. Kalau sabuk putih dari balik kontak alam atau penyaluran, powernya belum ada, tidak ada manfaat bagi dia. Ini ya, ini ya, karena waktu pun kita dah terlambat tadi. Kegiatan kita sebenarnya 1:30, ternyata lewat 1 jam. Saya dah bertunggu lamanya tuh. Maklumlah dengan kesibukan kita, maklum saja. Kita anggap baik saja. Jangan prasangka yang buruk. Kalau kita berprasangka yang buruk kepada kawan-kawan kita, berarti kita yang buruk. Ingat ya, kalau kita berprasangka buruk kepada kawan-kawan kita, berarti kita yang buruk, melebihi dari kawan-kawan kita itu. Ingat, kita doakan kepada Pak Erik mudah-mudahan bergabung di kita ini. Ya, rugi. Ini zaman perlu ilmu, perlu guru. Kita ini zaman ini perlu guru yang betul-betul membawa kita kepada Allah. Udah jelas al-mukmin, nggak tahu yang lain. Maksudnya bukan menjelekkan yang lain, enggak, bukan merendahkan yang lain. Karena kita yakin kita di al-mukmin. Sama kita kemungkinan kepada saudara-saudara kita yang lain ingin mendakwahkan agama kita ini sama-sama kita. Ini, tapi kita yakin dengan guru kita. Karena dia selama 26 tahun. Kalau udah 26 tahun berarti untuk manusia itu udah berapa semester lah? Udah tamat kali lah. Dah lewat S3, S4 atau S5 atau S-teler, enggak tahu lah. Ya, itu. Nah, kalau udah 20 berarti kan udah dewasa, udah pada berpikir. Dulu waktu merintis memang sakit, namanya merintis, membuka hutan. Di hutan itu ada batu, ada ular, binatang-binatang buas. Kan? Sakit. Makanya untuk sekarang ini sebenarnya udah mudah, udah enak dah. Udah enak kita. Tinggal lagi melanjutkan ilmu yang sudah guru kita berikan kepada kita. Ya ini ya. Kemungkinan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau mau bicara itu untuk sampai 1 jam 2 jam tahan saya. Tapi kita lihat dulu. Ini waktunya kita mau sholat lagi ini. Udah kita makan waktu udah sholat ini. Tapi tidak apa-apa, ini kegiatan penting juga untuk masalah agama Allah. Tapi ingat, mentang-mentang ngajak kita tadi untuk agama Allah, tidak sholat-sholat kalian cerita. Takut bukan berkah yang dapat, tapi mudaratnya nanti yang dapat. Baik ada. Nah, dengan ini saya buka kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf kepada jamaah atau kepada pelatih, pengurus, mau kepada Pak Erik. Apa yang saya sampaikan ini yang benar datangnya dari Allah. Yang salah kemungkinan ucapan saya atau nafsu saya. Ya, kita bukan untuk menyinggung orang, tapi bagaimana kita untuk ke depan. Nah, ini. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.